10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari function date and time. Jadi kita persempit dulu kolom A. Lalu di B2 kita ketikkan time, kita ketikkan date. Kemudian di B3 time. Nah, di C3 kita akan munculkan tanggal ya, sama dengan date. Jadi kita sama dengan date buka kurung. Nah, di sini ada petunjuknya ya di kotak kecil ini. Year, month, day. Jadi year-nya tahun 2020. Month-nya 12. Setelah itu day-nya 13. Lalu tutup kurung. Nah, untuk pemisahnya di sini menggunakan tanda titik koma ya, sesuai dengan petunjuk yang ada di kotak kecil ini. Jadi kalau di kotak kecil ini pemisahnya berupa koma, maka gunakanlah koma, jangan pakai titik koma. Maka muncullah ini tanggalnya 13 Desember 2020. Lalu untuk waktu atau time, maka kita gunakan function time, buka kurung. Setelah itu di sini ada petunjuknya ya, hour, minute, second. Kemudian untuk hour-nya jam 21. Hour-nya 21. Menitnya ya, menitnya 35. Second-nya 24. Tutup kurung. Nah, di sini untuk pemisahnya antara hour, minute dengan second ini ada pemisahnya berupa titik koma ya. Nah, jadi di sini muncullah waktunya. Nah, sekarang kita akan mengambil angka-angka, kita akan memunculkan angka-angka untuk bagian date. Jadi di B5 kita ketikkan bagian date. Kemudian di B6 tanggal, bulan, tahun. Lalu kita blok dari B5 sampai C5, kita gabungkan dulu, merge and center, wrap text, middle align. Yang selanjutnya untuk memunculkan angka tanggalnya saja. Jadi ini saya kecilkan dulu. Tampilannya saya kecilkan. Untuk memunculkan angka tanggal, kita gunakan function day, sama dengan day, buka kurung. Setelah buka kurung, kita arahkan ke sel yang memiliki date-nya ya, yaitu di C2. Tutup kurung, enter, maka muncullah angka 13. Untuk memunculkan angka bulan, maka kita gunakan function month, sama dengan month, buka kurung. Setelah buka kurung, kita arahkan ke date-nya, yaitu di C2. Kita klik aja di sel C2 nya, kemudian tutup kurung, maka munculkan angka bulan. Untuk angka tahun, kita gunakan function year, sama dengan year, buka kurung, lalu kita klik di C2, tutup kurung, maka muncullah tahunnya 2020. Yang selanjutnya di E5 kita ketikkan bagian time. Lalu di E6 jam, di E7 menit, di E8 detik. Lalu kita blok E5 dan F5. Kita gabungkan dulu, merge and center, wrap text, middle align. Untuk jamnya, untuk memunculkan angka jam ya, kita gunakan function hour, sama dengan hour, buka kurung. Lalu kita klik di sel yang memiliki time-nya, yaitu di C3. Kita klik di sini, tutup kurung, maka muncullah jamnya 21. Kemudian menitnya sama dengan minute, buka kurung. Lalu kita klik di C3, tutup kurung,
Lalu untuk memunculkan angka detik sama dengan second, buka kurung, kita klik di C3, tutup kurung, maka muncullah angka detiknya yaitu 24. Lalu kita blok dari B2 sampai C3, kita munculkan dulu garis tabelnya, buka tombol border, kita munculkan more border. Lalu untuk line stylenya kita pakai yang 2 garis ini ya. Colornya kita ganti dulu, more color. Udah, kita klik outline inside. Kemudian kita blok dari B5 sampai C8. Kita buka border, more border. Kemudian kita pilih yang 2 garis ini, stylenya yang 2 garis. Colornya kita pakai aja dari recent color. Kita aktifkan outline dan inside. Kemudian kita blok dari E5 sampai F8. Kita buka tombol border, kemudian more border, line stylenya yang 2 garis. Lalu colornya kita buka dulu, kita pilih yang recent color ini, outline inside. Hasilnya ini. Kemudian kita tampilkan sheet 2 ya. Nah, di sheet 2 nya ini saya tampilkan dulu, saya perbesar dulu. Kemudian kita persempit untuk kolom A. Di B2 kita ketikkan nama. Lalu di C2 tanggal lahir. Kemudian di C3, di D3, di D2 nya tanggal sekarang. Kemudian di E2 umur. Lalu kita blok dari B2 sampai E2. Kita aktifkan center, middle align, wrap text. Nah, sekarang untuk namanya Andi, Budi, Cindy. Untuk tanggal lahir Andi sama dengan date, buka kurung, tanggal lahirnya ya 2000, bulannya 10, tanggalnya 14. Lalu tanggal lahir Budi sama dengan date, buka kurung, tahunnya 2013, bulan 8, tanggalnya 10. Kemudian tanggal lahir Cindy sama dengan date, buka kurung, tahun 2005, bulannya 5, tanggal 29. Lalu untuk tanggal sekarang, yang pertama ini saya ketikkan langsung aja tanggalnya ya, sama dengan date, buka kurung, tahunnya 2023, bulan 1. Nah, ini saya berikan bulan 2, tanggal 1. Lalu untuk menghitung umur. Nah, untuk menghitung umur kita gunakan function date if ya, yang ini. Untuk function date if ini tidak langsung mengeluarkan petunjuknya ya. Ini nggak ada petunjuknya. Jadi untuk function date if petunjuknya adalah ini. Sama dengan date if, buka kurung, start date, kemudian koma atau titik koma ya, sesuai dengan pengaturan di komputer masing-masing.
Kalau biasa yang menggunakan titik koma ya gunakan titik koma, kalau yang biasa menggunakan koma ya gunakan koma. Kemudian end date, koma, satuan. Nah, inilah functionnya. Jadi untuk date if-nya ya, tanggal awalnya start date-nya ini, tanggal akhirnya sebagai start date-nya. Setelah itu end date-nya adalah tanggal sekarang ini. Kemudian satuannya ini kita berikan year, Y, tutup kurung, maka hasilnya nih 22. Jadi umurnya 22 tahun. Supaya bagus ya, muncul tulisan tahunnya, maka di sini kita bisa menambahkan begini. Kita gunakan lambang dan, kutip pembuka begini, kutip pembuka tahun, kutip penutup, tutup kurung. Oh, harusnya begini tadi ya. Dan kutip pembukanya begini. Lalu tahun begini ya. Nggak ada kurungnya. Nah, jadi di sini supaya ada spasi antara 22 dan tahun, maka kita akan berikan spasi di depan tahun begini. Kalau kita inginkan umurnya dalam bentuk sekian tahun ya, sekiannya berarti yang ke-22 tahunnya udah muncul sekian hari atau sekian bulan ya. Sekian bulan, bulannya kan belum kita hitung. Maka untuk memunculkan bulannya di sini di belakang tahun kita berikan dulu spasi. Lalu lambang dan, date if, buka kurung. Kemudian start date-nya ini, end date-nya ini seperti ini ya. Kemudian lanjutannya untuk satuannya ya, setelah kutip ganda pembuka, satuannya kita berikan YM, kutip ganda penutup, lalu kita tutup kurung dulu. Maka di sini udah muncul 3 ya. 3 ini kan harusnya 3 bulan. Jadi kita akan perbaiki ini. Kita akan tambahkan dan kutip ganda pembuka, kemudian spasikan dulu supaya antara angka 3 dan bulan ada spasinya. Bulan, kutip ganda penutup begini. Kalau kita mau munculkan sekian tahun, sekian bulan, dan sekian hari, nah jadi untuk harinya itu kita bisa tambahkan begini. Setelah bulan kita ketikkan dulu spasinya, lalu dan date if, buka kurung, start date-nya dari sini. Setelah itu end date-nya. Lalu untuk satuannya ya, kita pakai MD. Seperti ini. Tutup kurung. Maka di sini udah muncul 18-nya harusnya ini ada hari, tulisan hari ya. Jadi di belakang ini dan kutip membuka spasi hari, kutip penutup. Nah, jadi munculnya 22 tahun 3 bulan
lalu 18 hari. Nah, sekarang kita perlebar dulu kolom E-nya supaya bagus. Nah, selanjutnya kalau tanggal sekarangnya itu dari function today, sama dengan today buka kurung tutup kurung begini. Nah, today itu digunakan untuk menghitung tanggal sekarang ya, memunculkan tanggal sekarang. Jadi ini saya buka kembali satunya ya. Nah, di B10 ya, saya ketikkan gini, tanggal sekarang. Kemudian di B11 nya tanggal dan waktu sekarang. Kemudian saya blok ini. Saya blok dari B10 sampai D10, kemudian saya gabungkan merge and center, wrap text, middle align, saya aktifkan align right. Kemudian saya blok dari B11 sampai D11, saya gabungkan dulu merge and center, wrap text, middle align, align right. Nah, untuk memunculkan tanggal sekarang kita gunakan function today, buka kurung tutup kurung, hasilnya ini. Lalu untuk memunculkan tanggal dan waktu sekarang kita gunakan function now, buka kurung tutup kurung. Adapun yang dimaksud dengan tanggal sekarang itu maksudnya tanggal yang sesuai dengan sistem komputer. Kemudian tanggal dan waktu sekarang itu maksudnya adalah tanggal dan waktu sesuai dengan sistem komputer. Kalau tanggal sistem komputer bisa kita lihat di sini. Lalu waktu sistem komputer bisa kita lihat di sini. Nah, sekarang kita blok ini, kita berikan dulu bordernya, kita buka tombol border. Lalu stylenya ini, line stylenya yang 2 garis, colornya dari recent color ini. Lalu aktifkan outline dan insight. Hasilnya ini. Nah, sekarang kembali ke sheet ini ya. Nah, apabila kita sudah menggunakan function today untuk tanggal sekarangnya Budi ya, maka umurnya bisa kita tarikkan ke bawah aja gini. Nah, inilah hasilnya. Kemudian kalau tanggal sekarangnya untuk Cindy, kita gunakan function now, sama dengan now, buka kurung tutup kurung. Berarti tanggal yang sesuai dengan sistem komputer ya. Maka umur Cindy bisa dihitung jadi gini. Inilah hasilnya. Jadi function date if ini ya bisa kita gunakan untuk tanggal yang kita ketikkan sendiri, atau tanggal yang berasal dari function today, atau tanggal yang berasal dari function now. Nah, sekarang kita blokkan dari B2 sampai E5. Kita buka tombol border, more border, stylenya yang 2 garis ini aja. Colornya kita buka, kita berikan recent colornya ini. Aktifkan outline dan insight. Nah, demikianlah untuk penjelasan function date and time pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.